Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ada, di grup P1 non penempatan, mohon maaf ini saya baru, akan memberikan hasil dari kemarin kita ke BKD. Jadi kemarin itu kita ke BKD itu alhamdulillah ketemu sama Pak Dewo meskipun harus menunggu lama. Di sana juga didampingi dengan Mas Malik sebagai, admin dari Pak Dewo yang beliau juga, di BKD satu-satunya yang pegang untuk, password untuk bisa masuk ke SIM PG, yaitu SIM pengusulan. Nah, dijelaskan di situ bahwa BKD itu adalah sebenarnya pos terakhir untuk pengusulan, jadi nanti dari misalnya dari Dinas Pendidikan sudah mengusulkan, dari TAPD sudah, eee, untuk menghitung dana yang ada, nanti baru katanya dari BKD itu terakhir untuk mengusulkan. Nah, kemarin kita sudah mendapatkan kejelasan bahwa kenapa kok yang muncul yang diusulkan adalah 1078 itu katanya memang dikarenakan yang muncul di SIM PG itu dari pusat ya datanya itu 1078. Jadi hal yang pasti kemarin kita dapat berarti kita yang penempatan di luar instansi, berarti yang tidak mendapatkan penempatan Pemalang itu memang tidak bisa diusulkan karena kita berada di luar instansi. Katanya memang datanya di luar instansi itu ada sekitar 130-an. Itu kemarin kita mengkonfirmasi berarti benar ya, data yang beredar di Excel itu yang di luar instansi itu ya berarti kemungkinan kita-kita yang non penempatan yang ada di grup kita ini. Kita sudah berusaha bagaimana langkah kita, berarti kita kan merasa, masa iya kita ditinggal seperti itu. Tapi di sana menjelaskan, ya memang karena tidak dimunculkan data tersebut tidak muncul di SIM PG, begitu. Namun bukan berarti tidak ada harapan karena kemarin waktu kita ke Kemdikbud, waktu kita bertemu stafnya di Bu Intan dan Bu Konita yang ada di Kemenpan RB itu mengatakan memang adanya rakor itu adalah untuk berkoordinasi antara Panselnas dengan daerah, kemudian akan dijelaskan, kemudian akan menyinkronkan dan lain sebagainya. Jadi harapan kita ketika daerah itu menghadiri rakor, di sana mungkin akan ada penjelasan dari bagian keuangan tentang DAU-nya, tentang bagaimana data P1-nya, kemudian kebutuhannya dan lain-lain. Jadi tetap masih ada harapan. Dan saya juga berkomunikasi dengan staf dari GTK itu tentang pernyataan seperti itu di luar instansi itu kan kontradiktif dengan pernyataan Bu Nunu yang ada di Raker pada tanggal 24 Mei kemarin ya. Itu mengatakan bahwa tidak ada P1 yang akan ditempatkan di luar daerah. Nah, ternyata itu kan ada. Kemarin sama Mas Malik sudah saya bilang juga. Nyatanya kan ada pernyataan Bu Nunu itu bahwa tidak akan ada ditempatkan di luar. Katanya itu kontradiktif karena nyatanya ada. Di data itu memang ada. Jadi di Kabupaten Pemalang ada yang penempatan luar daerah itu ada sekitar 130 dan itu bercampur juga ada dari daerah lain yang juga masuk di data 130 itu. Nah, itu kemudian saya sampaikan ke staf Kemdikbud tadi. Assalamualaikum Bu Intan, mohon maaf mengganggu Bu Intan lagi. Tadi kami sudah ketemu dengan Pemda Bu. Tadi sudah kami pertanyakan kenapa ada sisa dalam usulan yang seperti kemarin di kabupaten kami ada 1207, tapi yang diusulkan 1078. Dan menurut mereka bahwa kenapa yang sisa itu tidak diusulkan karena itu tidak dalam instansi dan itu mereka hanya mengunduh, berarti kebutuhan nanti yang menurut mereka yang mengusulkan kebutuhan adalah dari Kemdikbud. Itu gimana ya Bu ya? Jadi
daerah tidak bisa mengusulkan karena itu ada ketika diunduh ada yang penempatan di luar instansi, makanya mereka tidak mau untuk mengakomodir. Jadi mohon solusinya Mbak, seperti itu. Terima kasih. Nah, jawabannya adalah dijawab nanti kan pada saat rakor ada untuk koordinasi data, Bu. Begitu. Jadi kita disuruh untuk menunggu hasil rakor tersebut. Jadi seperti itu untuk Pemda memang katanya untuk mengakomodir sementara data yang tidak ada penempatannya itu mereka tidak mau. Jadi harapan kita mudah-mudahan memang dari Kemdikbud kemudian apalagi untuk yang bahasa Inggris ada katanya memang sedang dibuat regulasinya. Semoga nanti akan dibuatkan kebutuhan dan kemudian untuk yang PKWU juga kita juga semuanya kemarin di Kemdikbud dan Kemenpan RB sudah menyampaikan bahwa kenapa tidak dilakukan pemetaan. Nah, mudah-mudahan itu nanti dari Kemdikbud akan memunculkan kebutuhan, kemudian nanti Pemda bisa mengakomodir kita, nggak ada alasan ngeles lagi karena di SIMPG sudah muncul kebutuhan untuk kita. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi harapan saya tetap semangat, tapi kita juga harus siap menghadapi memang kemungkinan kita yang penempatan di luar instansi itu belum mendapatkan kuota. Dan satu lagi, bahwa yang namanya pengusulan 2023 kemarin itu, kata Mas Malik, itu spesial. Spesialnya apa? Karena tidak by name. Jadi yang menentukan urutan perankingan nanti adalah dari pusat. Ibarat kata 1078 kemarin yang diusulkan, itu katanya dari daerah juga tidak tahu by name-nya. Jadi nanti yang akan muncul urutan perankingan itu yang akan meranking adalah dari Kemdikbud atau dari Panselnas itu sendiri. Jadi belum bisa dipastikan juga kalau kita tidak ikut di data itu, kita tidak pernah tahu, atau mereka yang di data Excel penempatan itu semuanya bisa ikut di tahun 2023 ini, ya kita semua tidak tahu. Karena kita tidak boleh beryuforia dulu karena kemarin saja yang 13 orang yang sudah pengumuman mau dapat SK saja dibatalkan, itu apalagi yang belum pasti, itu ya jangan berhura-hura dulu. Hargai teman-teman yang lain yang mungkin merasa belum ada kepastian untuk P3K ini. Jadi untuk teman-teman yang non penempatan Pemalang ini, yang non instansi ini, kita semua yang ber-129 ini jangan putus harapan karena ini masih berjalan. Jadi masih ada rakor nanti, kebetulan kalau Jateng itu ikut di Region 2. Jadi nanti tanggal 10 sampai 13 Juni ini berarti ada dari daerah itu yang dipanggil ke pusat ya untuk rakor. Mudah-mudahan setelah rakor itu adalah untuk kebutuhan untuk kita, kemudian Pemda mau mengakomodir lagi. Demikian penjelasan singkat dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.